Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Alhamdulillah ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang paling tinggi masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga tubuh ini kembali menggerakkan langkah dan hati kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Selawat serta salam sama-sama kita saling mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mencapai yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan mendengar mengulang-ulang nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah SAW, hadis-hadis dari baginda Rasulullah tentang keutamaan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni mafhum hadis dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu, keduanya bersaksi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu kaum yang duduk berzikir kepada Allah, tidak ada suatu kaum yang duduk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengerumuninya. Malaikat akan mengerumuninya dan mereka akan menaungi rahmat, dan diturunkan ketenangan jiwa kepada mereka, dan Allah membanggakan mereka di depan majelisnya. Abu Dzar bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepadamu, bertakwalah kepada Allah, karena Ia adalah induk segala urusan, dan selalulah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, karena dengannya namamu akan diingat di langit dan menyebabkan nur terpancar bagimu di bumi. Perbanyaklah waktu diam, perbanyaklah waktu diam, janganlah berbicara kecuali kebaikan, sebab itu akan melindungi dari gangguan setan dan memudahkan pengamalan agama. Jangan terlalu banyak tertawa, karena hati akan mati dan memudahkan wajah. Teruslah berjihad, sebab itu kebanggaan umatku. Cintailah orang miskin, berbanyaklah duduk bersama mereka, perhatikanlah kaum duafa, dan jangan sering memandang orang yang lebih tinggi derajatnya darimu. Dan jangan sering memandang orang yang lebih tinggi derajatnya darimu, sebab dapat membuatmu tidak mensyukuri nikmat Allah terhadapmu. Sambunglah tali keluargamu, sambunglah tali kekeluargaanmu, walaupun mereka memutuskannya. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Jangan hiraukan hinaan dalam bermuamalah dengan Allah. Pandanglah aib sendiri, jangan memandang aib orang lain. Janganlah marah atas kesalahan orang lain, sedangkan kita juga melakukannya. Hai Abu Dzar, tidak ada kecerdasan yang melebihi perencanaan yang baik, dan menghindari perkara yang dilarang adalah ketakwaan yang paling baik. Selain akhlak yang mulia, tidak ada kemuliaan yang melebihinya. Makna sakinah, makna sakinah ialah diam dan tenang. Dapat juga diartikan suatu rahmat yang khusus. Terdapat bermacam-macam penafsiran tentang rahmat, sebagaimana yang telah ditulis secara ringkas dalam Salah 40 hadis yang telah saya tulis di Fadail Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sakinah adalah sesuatu yang istimewa, mencakup ketenangan, rahmat dan sebagainya, yang diturunkan bersama para malaikat.
Allah membanggakan hati ini di hadapan para malaikat. Salah satu sebabnya ialah karena ketika Adam alaihissalam diciptakan, para malaikat berkata bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan di bumi ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lalu. Kedua, karena para malaikat telah diciptakan dalam hadis, karena para malaikat telah diciptakan khusus untuk beribadah dan taat. Mereka tidak memiliki unsur maksiat, sedangkan manusia mempunyai kedua unsur yang menyebabkan kelalaian dan ketidaktaatan. Syahwat dan kelezatan adalah bagian dalam kehidupan manusia. Untuk beribadah, manusia harus berjuang menghindari rintangan dan kemaksiatan terlebih dahulu. Tentu yang demikian itu akan lebih utama. Sebuah hadis menyebutkan bahawa setelah Allah SWT menciptakan surga, Allah SWT memanggil Jibril AS dan berfirman kepadanya, lihatlah di dalamnya. Lalu datanglah ke sini. Jibril AS menjawab, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, jika manusia mendengar dan mengetahui isinya, maka seluruh manusia akan berusaha memasukinya agar dapat menikmati segala kelezatan, ketenangan, kesenangan dan kenikmatan di dalamnya. Setelah meyakini ini, siapakah yang tidak akan berusaha memasukinya? Kemudian Allah SWT menutupi jalan ke surga. Kemudian Allah SWT menutupi jalan ke surga dengan berbagai kesusahan seperti sholat, puasa, jihad, haji dan sebagainya. Barang siapa menjaga amal-amal tersebut, niscaya dapat memasuki surga. Lalu Allah SWT berfirman kepada Jibril AS, lihatlah surga sekarang. Setelah melihatnya, Jibril AS menjawab, ya Allah, jika demikian aku khawatir tidak akan ada manusia yang bisa memasukinya. Demikian pula Allah SWT menciptakan neraka. Jibril AS dipanggil dan disuruh melihat neraka. Setelah Jibril AS melihat isi neraka yang penuh siksa, musibah, kekejian dan segala kesusahan, maka Jibril AS berkata, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, jika manusia mengetahui hal ini, tentu tidak akan ada yang memasukinya. Lalu Allah SWT menutupi neraka dengan segala kesenangan dunia, zina, amal, kezaliman, melalaikan perintah Allah dan sebagainya. Lalu Allah SWT berkata kepada Jibril AS, sekarang lihatlah. Setelah melihatnya, Jibril AS berkata, ya Allah, jika demikian, aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat membebaskannya. Aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat terbebas darinya. Itulah sebabnya orang yang mentaati Allah SWT dan menghindari dosa untuk mendapat pujian, sehingga Allah SWT membanggakannya. Para malaikat yang disebut di dalam hadis di atas, juga di dalam hadis-hadis lainnya, adalah serombongan malaikat yang bertugas khusus. Mereka mendatangi majelis-majelis zikrullah dan majelis-majelis yang di dalamnya disebut nama Allah. Lalu mereka ikut mendengarkannya. Nabi SAW bersabda, ada satu jemaah malaikat yang khusus berkeliling mencari majelis-majelis di mana nama Allah disebutkan di dalamnya. Jika ditemukan, mereka akan memanggil teman-teman mereka, mari, disinilah tempat yang kalian cari. Lalu seluruhnya akan berkumpul, bertumpuk hingga ke langit, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab ke-14 mendatang. Alhamdulillah. Satu hadis, beberapa hadis saya dengar tentang amal-amal soleh atau berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah di mana saja, kapan saja, agar mendapatkan fadilah tersebut. Maka malaikat-malaikat khusus yang Allah SWT mengerumuni orang-orang berzikir maupun orang-orang yang bermajelis ilmu. Maka setelah mendengar hadis ini, semoga bisa kita amal dan bisa kita sampaikan. Allah berikan
kita kemampuan bisa mengamalkannya. Allahumma bihamdika, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.